Shalom, kasih karunia Allah saja melalui Yesus Kristus kita boleh diselamatkan baik tubuh, jiwa, dan roh mulai dari sekarang sampai kekal. Amin. Saudara, mari kita renungkan Matius 25 perikop mulai ayat 14, perumpamaan tentang talenta. Kita akan pelan-pelan ya saudara. Saya akan bacakan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya, mempercayakan harta pada mereka. 15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang diberikan 2 talenta, yang seorang lagi 1 talenta. Menurut kesanggupannya masing-masing lalu berangkat. Nah, singkat cerita, hamba yang mendapat 5 mengembangkan menjadi 10, mendapat 2 dikembangkan menjadi 4. Nah, yang 1 talenta dikubur. Seperti itu kira-kira saudara. Nah, yang diberi 5 dan 2 itu berkembang menjadi 100 kali lipat, tetapi yang diberi 1 itu cuma dikubur. Yang berkembang 100 kali lipat itu Tuhan berkata baik, mendapat pujian dari Tuhan, dan Tuhan mengajak mereka masuk ke dalam kemah abadi. Nah, karena dikatakan mereka yang mengerjakan talenta ini baik dan setia, ya. Di sini dikatakan baik dan setia ya 21. Tetapi kemudian yang hamba yang terima 1 talenta, kalau kita baca terus di belakang ini dikatakan karena jahat dan malas, maka 1 talenta tersebut dikubur, dibiarkan, kemudian dikembalikan pada Tuhan. Nah, ini menjadi pembahasan menarik saudara, dikaitkan antara mengerjakan talenta dengan keselamatan. Tapi sebelum kita masuk ke inti firman, kita akan cari tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan talenta, karena ini bukan bahasa yang umum ya. Kita akan lihat kamus di belakang kita, Alkitab kita LAI itu ada kamus. Nah, talenta di sini dikatakan ukuran timbangan sebesar 3000 shikal. Jadi talenta itu bisa bicara sebagai bobot atau berat, kurang lebih 34 kg. Nah, 34 kg itu barangnya cukup gede kalau dikonversikan. Misalkan kita lihat beras 34 kg itu karungnya cukup besar. Kemudian apa lagi? Dalam perjanjian baru ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya yaitu 6.000 dinar. Jadi selain bobot, timbangan, talenta juga dipakai untuk sebagai ukuran mata uang, yaitu 6.000 dinar. Nah, padahal kalau kita mengacu pada perjanjian baru, upah 1 hari itu orang bekerja adalah 1 dinar. Nah, saya sudah membagi ini, kira-kira kalau 6.000 dinar itu 1 talenta itu berarti sekitar 16,5 tahun hari kerja itu upah. Jadi kalau dibilang diberi 1 talenta itu ya cukup besar. Karena itu kira-kira kumpulan 16 tahun lebih orang bekerja. Gede saudara. Jadi ada timbangan, tapi juga bicara tentang nilai mata uang. Ya, gede. Kalau meskipun tadi hamba yang dikasih 1 talenta itu ternyata nilainya besar sekali. Jadi ini bicara tentang sesuatu yang diberikan Tuhan. Nah, kepada hamba-hambanya, Tuhan memberi talenta pada hamba-hambanya. Nah, setelah ngerti bahwa talenta ini bisa bicara tentang sesuatu yang berharga, maka kalau perumpamaan ini disampaikan untuk memotivasi, misalnya agar orang percaya itu mulai membangun kemampuannya, talenta ini dianggap sebagai kemampuan, skill, modal alami yang Tuhan kasih, maka itu oke, saudara.
Ini juga kalau dipakai memotivasi jemaat bahwa talenta itu juga bicara tentang waktu atau umur atau kesempatan kita melayani Tuhan, maka itu juga oke. Saya setuju. Tetapi kalau dikatakan bahwa perumpamaan talenta ini adalah kalau seseorang percaya atau orang Kristen itu tidak mengerjakan talenta, maka ancamannya adalah masuk neraka, seperti dikatakan di sini di ayat 30, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Maka ini harus dipertanggungjawabkan bagaimana sebetulnya memahami perikop ini. Karena kalau disatukan demikian itu bukan Injil yang sejati. Saudara, kita ingat Efesus 2:8. Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita. Tapi keselamatan itu murni pemberian Allah. Tidak ada campuran. Nah, inilah Injil. Dan di belakang Efesus 2:8 ini, seluruh tema isi Alkitab, baik dari Kejadian sampai Wahyu, itu menyatakan dan mewahyukan bahwa Injil keselamatan ini benar. Bahwa Efesus 2 ayat 8 itu adalah janji keselamatan, tidak kurang tidak lebih. Nah, sebelum masuk ke makna talenta ini, saudara, ada hal baik yang bisa kita renungkan. Supaya kita itu bisa berjaga-jaga dan waspada dalam iman kita kepada Tuhan, karena ini menyangkut keselamatan pribadi saudara. Nah, ada pendapat keliru yang pertama ini adalah kalau seseorang itu mengerjakan talenta, maka orang itu beroleh keselamatan. Kalau tidak mengerjakan talenta sama dengan tidak selamat. Artinya keselamatan seseorang itu bertumpu pada perbuatan baik. Tadi kan dikatakan baik dan setia. Nah, yang pertama ini jelas bukan Injil. Tetapi ini adalah filsafat dunia yang umum. Berbuatlah baik, maka nanti orang akan masuk surga setelah kematian. Kali lagi ini bukan Injil. Nah, tapi yang lebih berbahaya, saudara, adalah pendapat yang kedua. Yang ini ini berbahaya karena pendapatnya dia bilang gini, di dalam Yesus, ini ada stabilonya, di dalam Yesus ada syaratnya, yaitu di dalam Yesus mengerjakan talenta sama dengan selamat. Kalau tidak mengerjakan talenta, tidak selamat. Artinya keselamatan bertumpu pada iman kepada Yesus dan perbuatan baik di dalam Yesus. Nampaknya oke ya? Nampaknya sesuatu yang benar, Alkitabiah, Injil. Tapi ini pun bukan Injil, saudara. Statement itu menyatakan kalau percaya plus melakukan perbuatan baik, maka itu akan menghasilkan keselamatan. Ini lebih berbahaya daripada pendapat yang pertama. Nah, kalau percaya tetapi tidak melakukan perbuatan baik sama dengan tidak selamat. Nah, pendapat kedua ini sedang menyetarakan pengorbanan salib Kristus dengan perbuatan baik kita. Kalau salah satunya diambil, tidak percaya Yesus, ya tidak selamat. Tidak melakukan hal baik, tapi percaya Yesus, ya tidak selamat. Nah, ini pun bukan Injil. Ini adalah pikiran jahat dari manusia yang angkuh. Kita tahu datangnya dari siapa? Dari setan ya. Yang meninggikan diri, meninggikan manusia dan kebaikannya menjadi setara dengan salib Kristus. Nah, ini sangat berbahaya, saudara. Ini bukan iman Kristen meskipun nampaknya mirip dan ngambil perikop Alkitab untuk menjelaskan. Nah, sebagian orang yang tidak mau membangun imannya hanya di atas pengorbanan Yesus saja sebagai iman keselamatan, kalau membaca keseluruhan perikop Matius 25 ini, maka orang tersebut akan mendapat peneguhan bahwa
keselamatan itu 50% adalah pemberian Allah, tapi 50% lagi adalah usaha kebaikan kita. Nah, kalau gugur separuh, baik yang ini atau yang ini, maka seseorang tidak bisa diselamatkan. Nah, ini bukan Injil, saudara. Ini adalah keangkuhan manusia yang diempasis oleh tipuan atau muslihat atau sihir dari Satan. Bukan Injil, tapi ini adalah kesesatan yang sudah ada sejak kenaikan Yesus ke surga. Saudara, kemarin dibahas panjang lebar oleh gembala kita, Pendeta Theophilus, di Galatia 5 ayat 4. Kalau seseorang itu berharap kebaikan manusia itu bisa menjadi 50% jaminan keselamatan, maka orang tersebut malahan tidak bisa diselamatkan. Galatia 5:4. Saya hafalkan ayat ini. Kalau kamu keluar dari Kristus, kalau kamu mengharapkan kebenaran oleh Taurat, artinya kamu hidup di luar kasih karunia. Tidak ada, saudara. 100% hanya karena karunia Kristus. Pelan-pelan ya, saudara. Nanti kita akan masuk ke dalam penjelasan. Jadi, jangan sekali-kali percaya pada tipuan Satan lewat batin, bahwa kalau kita lakukan kebaikan itu akan melengkapi keselamatan kita. No. Kalau tidak lakukan kebaikan maka kita tidak diselamatkan. Bukan. Ini adalah kejahatan setan dan bekerja sama dengan keangkuhan manusia. Oke. Sekarang apa sebenarnya sih maksud dari perumpamaan talenta, saudara? Kenapa kok dikatakan di sini orang yang mengerjakan talenta masuk surga, dibilang baik dan setia. Yang malas dan jahat tidak mengerjakan talenta masuk neraka di ayat 30. Nah, sedangkan iman terhadap perumpamaan ini, pemahaman kita terhadap perumpamaan ini tidak boleh menggugat bahwa 100% keselamatan hanya pada karya salib Kristus yang merupakan pemberian Tuhan bagi orang-orang pilihannya. Efesus 2 ayat 8. Jadi bagaimana sebenarnya perikop Matius 25 ini kita imani? Pertama, saudara, Tuhan kalau menyampaikan sesuatu lewat perumpamaan itu ada tujuannya. Dan talenta ini adalah perumpamaan, sebuah perumpamaan. Kita akan baca Matius 13 ya, 13 ayat 10. Nanti kita cek 13 ayat 13 dan 14 itu jawaban Tuhan. Matius 13:10. Maka kan ini diceritakan bahwa Tuhan Yesus menyampaikan banyak hal dalam perumpamaan. Kemudian murid-murid tanya. Datang murid-murid tanya pada Tuhan Yesus. Tuhan, kenapa engkau ngomong berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ayat 10. Ayat 13 ini jawaban Tuhan. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena ini tujuan Tuhan. Sekalipun melihat mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mendengar, dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuatan Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Nah ini, saudara. Tuhan menyampaikan talenta dalam sebuah perumpamaan. Waktu ditanya murid-murid kenapa perumpamaan, Tuhan sengaja menyampaikan perumpamaan dengan tujuan Yesaya 6:9 digenapi. Yaitu meskipun orang nantinya mendengar perkataan Yesus, mereka tidak ngerti makna yang Yesus sampaikan. Kenapa Tuhan lakukan ini? Tujuannya apa? Kepada siapa firman ini disembunyikan? Nah ini misteri Tuhan. Pelan-pelan ya saudara, kita akan pahami ini. Kita baca Matius 28, 26 sampai 28 ini yang Kisah Rasul 28. Kisah Rasul 28 yang terakhir ayat 26 sampai 28. Coba bacakan.
Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Wah, ini 27, sebab hati bangsa ini, sekali lagi, sebab hati bangsa ini sudah menebal. Telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, aku menyembuhkan mereka, kata Tuhan. 28. Kenapa Tuhan melakukan itu? Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Saudara, jadi perumpamaan ini ditujukan Tuhan Yesus supaya tersembunyi bagi bangsa ini. Bangsa ini dalam konteks waktu itu Tuhan bicara tentang orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Supaya apa? Supaya bangsa-bangsa lain, saudara dan saya yang percaya diselamatkan. Roma 11, Roma 11:5 yaitu. Penolakan orang Yahudi itu berarti pendamaian Allah bagi kita. Ya. Nah, sekarang kalau kita kembali kepada perumpamaan talenta Matius 25 tadi. Jadi pada waktu Tuhan menyampaikan perikop 25 ini, pasal 25 ini, Tuhan sedang bicara tentang hamba yang jahat dan malas itu merujuk kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang menolak percaya bahwa Yesus ini adalah juru selamat yang dijanjikan. Hamasiah, Mesias, Kristus. Orang Yahudi yang menolak Yesus. Dan ini ada di dalam rancangan Tuhan. Agar kita, bangsa Goyim, atau bahasa kasarnya kita dianggap bangsa kafir, itu bisa diselamatkan. Karena percaya kepada Kristus Yesus sebagai juru selamat. Itu tujuan Tuhan memakai perumpamaan, parabel, tersembunyi bagi orang-orang yang akan binasa. Nah, perkara melakukan talenta, saya sangat setuju saudara, kalau itu dipakai untuk membangun di atas dasar iman, keselamatan hanya oleh kasih karunia. Kalau itu dipakai untuk memotivasi orang percaya untuk berkarya, mengembangkan modal yang Tuhan sudah kasih, baik itu umur, waktu, kesempatan, ataupun skill, kemampuan, dan kelebihan, saya setuju. Tapi jangan sekali-kali menambahkan bahwa kalau tidak dilakukan, maka kita akan masuk neraka. Nah, bukan demikian konteks yang ada pada seluruh Matius 25, perumpamaan mulai dari 25, sebetulnya 24, 37 sudah mulai. Bukan, saudara. Kalau saudara baca seluruh Matius 25, 24 mulai ayat 37 juga, di sana itu selalu ada 3 oknum. Yang pertama, selalu ada Tuhan di sana. Yang kedua adalah oknum orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam konteks ini Yesus sebagai juru selamat. Tapi ada satu oknum lagi di dalam semua perumpamaan ini sampai puncaknya nanti di akhir itu di penghakiman terakhir. Ada orang yang tidak percaya. Perumpamaan batu kilangan, yang percaya diangkat oleh Tuhan, yang tidak percaya ditinggal. Perumpamaan hamba yang jahat, itu jelas ya gambaran Yahudi, Israel yang menolak Yesus dan menganiaya orang yang percaya. Selalu ada 3 oknum. Ada Tuhan, orang percaya kepada Yesus, dan orang yang menolak Yesus. Nah, inilah keseluruhan dari makna perikop ini. Gadis bijak sana, gadis yang bodoh. Mereka yang bijak, mereka percaya bahwa mempelai pria Yesus pasti akan datang. Jadi mereka melakukan imannya karena mereka percaya dan mereka tidak mengabaikan. Tetapi 5 yang bodoh mereka tidak percaya. Mereka mengabaikan tentang talenta,
tentang kambing domba saya pernah bahas. Semuanya ada 3 oknum di dalam perumpamaan ini, yaitu Yesus sebagai pemberi keselamatan, kemudian orang yang percaya kepada Yesus, dan orang yang menolak Yesus. Ini semua tentang itu. Jangan dirubah-rubah. Saudara, kita jangan menjadi congkak, tetapi rendahkanlah hati. Akuilah Tuhan, akuilah Yesus sebagai satu-satunya anugerah pemberian keselamatan. Kita adalah orang-orang yang mati disalib bersama dengan Tuhan Yesus. Ingat perkataan firman yang sering disampaikan oleh Om Hin. Orang mati, orang yang disalib itu tidak bisa melakukan sesuatu yang jahat. Orang mati disalib. Tetapi juga tidak bisa melakukan sesuatu yang baik, karena dia sudah mati. Nah, segala hal baik yang kita lakukan semuanya lahir dari Kristus yang ada di dalam kita. Kemarin baru dibahas Galatia 2. Memang kita hidup, tetapi bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, jadi Kristuslah yang melakukan semua kebaikan yang mengalir keluar di dalam kita. Itu pengakuan kita. Dan semuanya itu mendatangkan upah nanti. Jadi oleh Dia, bagi Dia, dari Dia, oleh Dia, bagi kemuliaan Dia. Itulah hidup kekristenan. Kita menikmati saja. Kalau kita lanjut kembangkan ke sini, tadi 5 talenta bisa jadi 10, 2 talenta bisa jadi 4, 100 kali lipat. Jelas itu bukan saudara dan saya, tetapi Kristus yang ada di dalam kita yang membuat kita mampu mengembangkan. Nah sekarang, berarti perjuangan kita bukan berusaha melakukan hal baik, no. Tapi perjuangan kita adalah minta agar daging yang sudah mati ini tidak menghalangi Kristus untuk berkarya di dalam dirimu. Minta sama Tuhan. Perjuangan kita sebagai orang percaya adalah mendekat, percaya penuh pada anugerah keselamatan Tuhan Yesus Kristus, akui bahwa Dia adalah Raja yang berdaulat sekarang sampai selama-lamanya, akui bahwa tidak ada kontribusi kebaikan apapun yang aku hasilkan, melainkan semua itu adalah kebaikan yang dihasilkan Kristus di dalam kita, yang mengerjakan di dalam kita. Maka akhirnya nanti tidak ada lagi penghujatan terhadap Tuhan dengan perkataan keselamatanku adalah 50% dari usahaku, kebaikanku, ketaatanku, ku. Enggak, saudara. Amin. Mari saudara, kita terus lurus dalam pengajaran iman kita, karena kita diselamatkan melalui firman Tuhan. Yesus sendiri adalah Sang Logos yang inkarnasi. Percaya bahwa keselamatan kita itu hanya pemberian Tuhan, dan keselamatan kita itu adalah sebuah kepastian. Amin, saudara. Saudara percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, maka saudara diselamatkan sekarang sampai kekal di dalam Yesus, baik tubuh, jiwa maupun roh. Amin.